Shalom, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena di pagi ini kita kembali berjumpa dalam renungan harian Toraya edisi Sabtu 3 September 2022. Kita persiapkan firman Tuhan dari Matius pasal 10 ayat 34 sampai dengan ayat ke-42. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita minta tuntunan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa di sorga. Kami bersyukur di pagi hari ini. Kami boleh merasakan sukacita di pagi ini. Kami boleh bangun dari tidur kami dan menikmati kehidupan baru, nafas baru di pagi hari ini. Itu semua karena pernyataan Tuhan semata. Sebelum kami memulai aktivitas kami masing-masing, kami akan membaca dan merenungkan sebagian kecil dari firman-Mu. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti akan firman-Mu, dan kami jadikan pedoman hidup kami di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan pada pagi hari ini terambil dari Matius 10 ayat 34 sampai dengan ayat ke-42. Matius 10 ayat 34 sampai dengan ayat ke-42 yang berbunyi demikian. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikian firman Tuhan. Tema renungan kita pada pagi hari ini yaitu secangkir air yang penuh arti. Sangirusan wai sake apa mandalan batuananna. Demi menjadikan hidup sungguh berarti, orang berjuang sebisanya untuk menggapai capaian-capaian tertinggi, keberhasilan, dan prestasi yang membangun rasa percaya diri dan mengokohkan identitas. Sejak kecil, banyak dari kita sudah terbiasa mengungkapkan harapan dan cita-cita dengan mengatakan, saya akan berjuang untuk menjadi orang yang berguna bagi keluarga, bagi gereja, dan masyarakat. Kita membangun pemahaman bahwa hidup yang berarti adalah hidup yang memberi dampak positif
kepada yang di luar diri sendiri. Kedengarannya sangat mulia, bahwa demi hidup yang berarti, kita berjuang, bekerja keras, dan tekun. Demi masa depan anak, demi keluarga besar, bahkan demi masyarakat, kita melakukan yang terbaik. Namun, ketika pernyataan-pernyataan kita sampaikan kepada Yesus, apakah tanggapannya? Ternyata tanggapannya mengejutkan. Kehadirannya menuntut setiap orang mengambil keputusan yang berkonsekuensi sangat luas dan mendasar, termasuk sampai pada putusnya hubungan dengan orang-orang terdekat, yakni keluarga. Tentu yang dimaksudkan adalah ketika anggota keluarga belum mengambil pilihan yang sama, yaitu mengikut Yesus. Banyak cerita kita dengar, bahkan ada kisah nyata yang kita lihat mengenai tersingkirnya seseorang dari persekutuan keluarga karena keputusan iman memilih pindah agama. Keputusan mengikut Yesus menempatkan kita pada posisi melihat segala sesuatu dalam hidup ini menjadi berarti hanya karena Kristus. Hanya demi Kristus, apapun yang kita lakukan dan alami dalam hidup ini menjadi berarti. Demi Kristus, secangkir air pun menjadi berarti dalam pelayanan kepada sesama. Amin. Mari kita menutup rehat pagi ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur atas firman yang telah kami baca dan renungkan, di mana firman-Mu mengajarkan kami bahwa hidup yang berarti adalah hidup yang memberi dampak positif kepada yang di luar diri sendiri. Mampukan kami Tuhan untuk selalu memberikan dampak positif bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai aktivitas kami masing-masing. Sertai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, biar di hari ini kami boleh beraktivitas dengan penuh sukacita dan selalu dalam jalan-Mu yang benar. Dan ajarlah kami juga selalu bersyukur dalam segala hal. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah Renungan Harian Toraya, edisi 3 September 2022. Tuhan memberkati.